stres oksidatif dan bagaimana peran antioksidan dalam melindungi tubuh dari kerusakan oleh radikal bebas. Nah, apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus itu adalah merupakan salah satu dari penyakit metabolik kronis, yaitu ditandai dengan peningkatan kadar gula darah ataupun hiperglikemia. Nah, dia itu terjadi karena si insulinnya itu dapat gangguan dalam kerja insulin ataupun terdapat gangguan dalam produksi insulin oleh pankreas. Nah, jadi insulin itu adalah suatu hormon yang dapat membantu glukosa untuk masuk ke dalam sel. Jadi istilahnya itu insulin itu kayak pintu yang dapat membuka sel untuk supaya si glukosa masuk. Jadi pada diabetes mellitus tipe 2, dia itu terjadi keadaan kalau misalnya sel tubuh kita itu tidak sensitif lagi terhadap insulin. Jadi si insulin itu nggak bisa membuka pintu sel supaya glukosanya dapat masuk. Nah, hal yang terjadi akibat itu adalah jadi dalam darah kita itu terjadi penumpukan glukosa yang menyebabkan kadar glukosa kita jadi naik ataupun kadar gula darah kita itu jadi naik. Jadi, stres oksidatif itu adalah keadaan ketika di mana radikal bebas ataupun reaktif oksigen spesis ataupun ROS dia itu lebih banyak dibandingkan sistem tubuh ataupun antioksidan yang ada untuk menetralisir si ROS tersebut. Nah, jadi radikal bebas itu adalah suatu molekul yang memiliki elektron tidak berpasangan. Jadi dia itu sangat reaktif dan tidak stabil. Dia itu dapat menyerang apapun yang di sekitarnya. Jadi dia itu kayak dapat menyerang DNA kita, protein maupun lipid kita. Jadi dalam diabetes mellitus, dia itu kan kadar glukosanya dalam darah itu ada banyak ataupun dalam terus-menerus itu banyak ataupun tinggi. Jadi dia itu dapat meningkatkan pembentukan ROS. Nah, dia itu pembentukan ini ada beberapa mekanisme yang dapat menjadikan ROS. Yang salah satunya itu adalah jalur polyol. Dalam jalur ini, sebagian glukosa diubah menjadi sorbitol melalui enzim aldosa redukase. Nah, untuk membuatnya jadi sorbitol, dia itu juga membutuhkan NADPH. NADPH ini yang awalnya itu dia itu digunakan untuk membentuk glutathione ataupun GSH. Dia itu adalah antioksidan alami tubuh, malah dibentuk untuk menjadi sorbitol. Jadi kadar dari antioksidannya menurun, maka keadaan atau kemampuan sel untuk menangkal radikal bebas itu juga menurun. Lalu dalam hal ini pembentukan ROS yang berlebih itu juga dapat mempengaruhi fungsi mitokondria. Yang mitokondria itu awalnya untuk menghasilkan energi, malah menghasilkan ROS yang dalam bentuk superoksida. Nah, jadi akumulasi ROS ini yang dapat menyebabkan stres oksidatif. Yang awalnya itu stres oksidatif itu adalah keadaan di mana radikal bebas itu lebih banyak dari antioksidan. Nah, dari keadaan akumulasi ROS inilah yang dapat menyebabkan stres oksidatif dalam diabetes mellitus. Nah, jadi peningkatan ROS ataupun ROS yang berlebih itu dapat menyebabkan ataupun merusak jaringan dari sel tubuh. Nah, jadi salah satunya itu ada sel beta pankreas. Sel beta pankreas itu yang awalnya itu dia itu adalah yang menghasilkan hormon insulin. Jadi kan ada radikal bebas nih ataupun ROS. Dia itu sangat reaktif sama tidak stabil. Jadi itu dia bisa menyerang segala di sekitar dia untuk menjadi stabil, kayak misalnya dia itu bisa menyerang DNA ataupun protein ataupun lipid ataupun yang lainnya lah. Itu bisa menyerang ataupun merusak sel-sel tersebut. Jadi kalau misalnya dia merusak sel beta pankreas, nah hal yang terjadi itu adalah insulin menurun karena sel beta pankreas itu kan menghasilkan insulin. Jadi kalau misalnya dia rusak ataupun mengalami pematian sel atau apoptosis, dia itu bakal menyebabkan kadar insulin yang turun. Jadi kadar insulin yang kurang ataupun yang tidak sanggup untuk mengontrol gula darah kita, kadar gula darah kita yang tinggi, maka kadar glukosa dalam darah kita itu tidak terkendali. Nah, jadi selain dari untuk kerusakan dari sel beta pankreas ini, si stres oksidatif itu juga dapat menyebabkan memparahkan si resistensi insulin. Jadi dia itu si ROS ini dapat mengaktifkan NF-kB. Dia itu mengaktifkan jalur inflamasi. Jadi karena ROS yang banyak, dia itu dapat menyebabkan jalur inflamasi yang mengaktifkan NF-kB. Nah, jadi si NF-kB ini tuh dia tuh mengaktifkan ataupun membuat aktif
si proinflamasi, sitokin proinflamasi. Nah, setelah itu aktif, dia tuh bakal menghambat si pembentukan ataupun si GULT4. Yang GULT4 itu adalah suatu protein pembawa glukosa ke dalam sel. Jadi jika proses ini terganggu, maka pembawaan glukosa ke dalam sel itu bakal juga terhambat. Jadi untuk menangkal radikal bebas ini ada suatu penyelamat kita, yaitu antioksidan. Jadi si antioksidan ini yang dapat menangkal radikal bebas ini dengan cara memberikan elektron ataupun hidrogen tanpa membentuk radikal bebas baru. Jadi si rantai berantar ini itu akan berhenti. Jadi si radikal bebas itu nggak bakal menyerang sel di sekitarnya lagi. Maka DNA kita aman, ataupun si antioksidan itu juga berupa pelindung kita, pelindung sel tubuh kita, supaya dia melindungi supaya radikal bebas itu tidak menyerang sel kita yang lain. Oke. Jadi dalam tubuh kita itu memiliki antioksidan alami yang dari dalam tubuh kita. Cuman pada keadaan diabetes yang karena ROS-nya itu kelebihan ataupun kebanyakan, jadi si antioksidan tubuh kita itu aja ataupun antioksidan alami tubuh kita itu tidak cukup. Jadi diperlukan antioksidan dari luar ataupun eksogen. Jadi antioksidan itu dapat berasal dari berbagai macam. Contohnya salah satunya itu adalah tumbuhan. Nah, contoh senyawa yang bersifat antioksidan itu ada vitamin C, flavonoid, dan lain-lain. Nah, jadi flavonoid itu adalah senyawa polifenol yang dapat dijadikan sebagai antioksidan, dan cara kerjanya itu dia tuh ada menghambat si ROS, menghancurkan si ROS, dan serta juga dia tuh meningkatkan antioksidan dari tubuh kita. Nah, contoh dari vitamin C itu ada di dalam buah beri ataupun jeruk. Nah, contoh dari si flavonoid itu dia itu ada di berbagai tanaman herbal yang kaya akan polifenol. Nah, jadi dalam pembahasan kita itu dapat disimpulkan bahwa diabetes mellitus itu tidak hanya dikarenakan oleh tingginya kadar gula darah, tapi juga karena stres oksidatif dan juga peradangan. Hiperglikemia dia itu menyebabkan peningkatan ROS yang dapat merusak sel beta pankreas dan juga memperparah resistensi insulin. Antioksidan itu dia itu adalah penangkal radikal bebas ataupun dia itu yang menetralisir radikal bebas. Lalu oleh karena itu, marilah kita hidup sehat dengan pola makan yang sehat ataupun mengkonsumsi banyak antioksidan yang kaya makanan yang kaya akan antioksidan. Jadi mengendalikan gula darah itu bukan hanya menurunkan kadar glukosa yang kita masukkan, tapi juga untuk mencegah stres oksidatif.